Resep yang pertama, kali ini aku mau masak sayur daun singkong. Masakan sederhana yang enak buat lauk sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku siapkan satu ikat kecil daun singkong. Ini udah aku buang batangnya dan sudah aku cuci bersih. Dan untuk pelengkapnya ini ada lam toro atau melanding atau pete Cina. Lalu ada teri. Terinya juga sudah dicuci. Lalu ada tempe, ini udah aku iris kotak kecil-kecil. Selanjutnya didihkan air, jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan daun singkong. Lalu kita aduk-aduk hingga daun singkongnya ini tenggelam ke air. Ini nggak tak kasih garam, baking soda atau bahan lainnya, cuma murni air dan minyak saja. Karena ini jenis daun singkong yang hijau, jadi tanpa dikasih tambahan apapun akan tetap berwarna hijau. Dan ini merebusnya juga nggak lama, cuma 10 menit aja. Nah, ini daun singkongnya kayaknya udah matang. Lalu angkat dan masukkan ke dalam air. Ini aku pakai air biasa. Tapi misalkan mau direndam ke dalam air es juga monggo, bisa disesuaikan dengan selera. Setelah direbus, daun singkongnya ini aku cuci kembali, selanjutnya diperas hingga airnya habis. Pakai tenaga yang kuat ya, biar benar-benar habis airnya. Jadi sekalian olahraga. Supaya daun singkongnya nggak panjang, ini diiris dulu supaya nanti makannya enak. Tapi untuk yang suka daun singkongnya panjang, nggak perlu diiris. Setelah daun singkong diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 4 biji cabai rawit merah, 3 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar biji, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Mau diulek boleh, mau di blender boleh. Tapi kalau aku suka di blender aja, supaya masaknya lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus, matikan dan angkat. Siapkan panci, tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tambahkan 300 ml air, lalu nyalakan api, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Jangan lupa diaduk supaya bumbunya tadi larut. Selanjutnya masukkan lam toro, masukkan tempe, masukkan teri, aduk sebentar, lalu tutup dan masak selama 10 menit aja. Setelah dimasak 10 menit lalu dibuka dan masukkan daun singkong. Aduk dulu sebentar. Karena daun singkongnya tadi sudah direbus hingga matang, jadi cuma diaduk-aduk saja ya, supaya bumbunya meresap ke daun singkong. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan kental. Kalau suka kuah, santannya ini boleh ditambah ya. Karena aku maunya nyemek, jadi cuma aku kasih santan 100 ml aja. Selanjutnya aduk dan masak hingga santan mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata, obrok-obrok daun singkong udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan ke dalam mangkok. Obrok-obrok daun singkong ini digado enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Resep yang kedua, ikan pindang lebih enak dimasak seperti ini daripada digoreng biasa. Namanya oseng ikan pindang. Ini aku beli 100 keranjang ikan pindang. Ini sejenis ikan salem. Ikannya ini mau aku cuci dulu. Nah, ini setelah aku cuci, aku buang durinya dan aku suwir sekalian. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak tumis atau masak oseng paling suka bumbunya diiris-iris, jadi masaknya ini nggak ribet dan cepat selesai. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya disisihkan. Dan ini aku gunakan 2 siung bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan, dicampur dengan bawang merah. Lalu ini aku gunakan 5 biji cabai rawit. Cabai rawitnya diiris serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak.
Lanjut, ini aku pakai cabai hijau keriting. Cabai hijau keritingnya ini juga diiris serong. Untuk cabai keritingnya ini boleh dikasih banyak, boleh dikasih sedikit. Karena cabai hijau keriting ini nggak ada rasa pedesnya. Jadi mau banyak mau sedikit nggak ada bedanya. 2 biji tomat merah diiris serong. Kalau ada juga boleh ditambah tomat hijau. Berhubung aku lagi nggak punya, jadi aku cuma pakai tomat merah aja. Nah, ini bumbunya sudah siap. Sekarang kita lanjutkan untuk menggoreng ikan pindangnya. Mau digoreng kering boleh, mau digoreng setengah kering juga boleh. Tapi kali ini aku maunya ikan pindangnya ini setengah kering aja. Karena kalau digoreng kering, ikan pindangnya ini akan menjadi alot. Nah, aku maunya ikan pindangnya setengah kering seperti ini. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya ini jangan dibuang. Selanjutnya gunakan untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum. Selanjutnya masukkan tomat, cabai rawit, cabai hijau. Lalu digongseng sebentar. Selanjutnya tambahi dengan bumbu. Bumbunya ini cuma aku gunakan garam dan kaldu bubuk, masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya tumis kembali hingga tomatnya layu. Setelah tomatnya layu, selanjutnya masukkan ikan pindang yang sudah digoreng tadi. Kemarin aku juga menggoreng ikan, tapi nggak habis, jadi ini aku ikutkan sekalian. Di keluargaku, ikan pindang itu nggak suka kalau cuma digoreng biasa. Sukanya ya dioseng seperti ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, oseng pindang ini udah jadi. Selanjutnya matikan api, lalu pindahkan ke atas piring. Kalau zaman dulu, oseng pindang ini paling enak dimakan sama nasi jagung. Tapi kalau nggak ada nasi jagung, dimakan sama nasi beras pun enak. Beneran, ini enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau masak sayur tempe yang beda dari yang lain. Bumbunya disangrai, nggak ditumis dengan minyak. Ini aku gunakan 1 bungkus tempe. Tempenya ini mau aku potong kotak dan potongannya itu besar-besar. Katanya orang zaman dahulu kalau masak tempe itu tempenya harus dipotong besar-besar supaya saat digigit lebih kerasa tempe. Padahal walaupun dipotong besar ataupun dipotong kecil, kalau yang dimasak tempe ya rasanya tetap tempe. Nggak mungkin kan jadi ayam ataupun jadi ikan. Ada-ada aja ya orang zaman dahulu. Tapi ya nggak apa-apalah, sekali-kali diikutin supaya yang dimasakkan itu marem. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan cabai hijau keriting, mau banyak mau sedikit bebas, karena cabai hijau keriting ini nggak ada pedesnya. Mau dikasih banyak atau sedikit nggak ngaruh dengan rasa. Untuk bumbunya ini ada 10 biji cabai rawit merah, 1 ibu jari kunyit, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar. Selanjutnya disangrai hingga semua bumbu ini matang. Jadi walaupun nggak ditumis dengan minyak, nanti rasanya akan tetap enak dan nggak akan terasa langu. Setelah matang lalu angkat dan pindahkan ke cobek. 1 sendok teh garam kasar, selanjutnya dihaluskan. Karena bumbunya cuma sedikit, jadi bumbunya mau aku ulek saja. Bagi yang malas mengulek atau nggak suka mengulek, bumbunya boleh di blender. Nah, ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya siapkan 500 ml air atau setengah liter. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk dulu sebentar. Jangan lupa tambahkan lengkuas supaya rasanya lebih enak. Lalu masukkan tempe. Diaduk, lalu rebus tempe selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, ini airnya agak menyusut dan tempenya juga udah matang. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan kental. Tapi kalau pakai santan biasa boleh dikasih lebih banyak. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Selanjutnya masukkan cabai hijau. Aduk dan masak hingga cabai hijaunya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru.
Setelah mendidih merata, selanjutnya matikan api, pindahkan ke dalam mangkok. Sayur tempe zaman dahulu yang tetap enak sampai sekarang. Beneran loh enak, jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya.